Halo teman-teman, perkenalkan saya Satrio Gusti Wisnumurti, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan, khususnya memakai masker pada masa pandemi seperti saat ini. Kegiatan belajar dan bekerja dari rumah sudah berjalan cukup lama. Meskipun sebagian besar dari kita saking bosannya sampai bingung mau rebahan gaya apa lagi. Anjuran pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah aja mungkin gak semua orang bisa mematuhinya. Ada mereka yang harus keluar rumah untuk bekerja. Dan juga nyatanya masih banyak orang di luar sana yang bergantung pada pendapatan langsung dan tetap harus berangkat bekerja. Kemudian kalau kita beraktivitas di luar lagi pandemi, ini risikonya akan sebesar apa nantinya yang akan kita hadapi? Dan sebenarnya seberapa perlu sih kita menggunakan masker pada masa pandemi? Singkatnya, risikonya itu besar dan kita semua sangat perlu pakai masker tiap keluar dari rumah. Dan seberapa perlu kita wajib banget pakai masker? Yang jelas resikonya itu sangat besar. Makanya kita diharuskan oleh pemerintah untuk menggunakan masker jika keluar rumah. Dan pertanyaannya, emang iya pakai masker bisa mencegah penyebaran virus ini? Ntar udah repot-repot make tapi tetap aja gak bisa. Corona itu tiap menginfeksi orang gak langsung bikin dia sakit dan atau langsung bikin dia nunjukin gejala-gejala. Bisa aja ada orang positif corona yang belum terdeteksi dan gak pakai masker, dan dia nularin kita di jalan, atau justru bisa saja kita yang udah positif tapi belum terdeteksi malah nularin banyak orang di sekitar kita. Dan juga ditambah lagi, jumlah tes deteksi corona kita saat ini belum maksimal, yang berarti mungkin ada banyak banget orang positif corona di Indonesia yang belum terdeteksi. Tapi apakah benar dengan pakai masker bisa mencegah penyebaran virus ini? Ya, walaupun gak 100% efektif, tapi masker bisa banget ngebantu neken di penyebaran dari virus corona ini. Dan saking kecilnya ukuran virus corona, sebenarnya masker emang tidak bisa melindungi kita dari orang yang sakit. Tapi perlu diingat, gunanya masker adalah melindungi orang lain dari diri kita yang mungkin sebenarnya sudah sakit. Karena virus corona itu menyebar lewat air liur, dan masker itu justru membantu sekali untuk menghalangi air liur kita sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi tunggu dulu, bukannya sekarang stok masker tipis banget dan penggunanya juga dikhususin untuk tenaga medis saja? Ya, itu memang benar. Makanya, untuk orang biasa seperti kita, masker kain yang reusable atau dapat digunakan berulang kali bisa jadi jawabannya. Tapi layaknya ujian sekolah yang kalau isinya ngasal bisa gak naik kelas. Nah, masker kain penahan corona ini pun kalau bikinnya ngasal malah gak guna. Makanya pertama-tama kita mesti tahu dulu bahan apa saja yang bisa menahan partikel-partikel kecil virus corona dan sebisa apa mereka menahannya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mesti mempertimbangkan kenyamanan bernafas kalau pakai masker berbahan kain. Karena percuma saja kalau pakai masker justru bikin kita susah nafas. Dan dari dua pertimbangan itu, para ahli menyimpulkan kalau masker kain yang paling oke adalah dari gabungan bahan sarung bantal dan kaos 100% katun. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah cara pemakaiannya biar bisa efektif. Ya, intinya kita perlu pakai masker kain waktu keluar rumah. Nah, untuk maskernya sendiri itu bisa bikin sendiri ataupun beli di para pedagang masker kain yang pendapatannya terhambat akibat pandemi ini. Dan saya sarankan sebaiknya satu orang punya 2 masker kain. Jadi pemakaiannya bisa ganti-gantian dari hari ke hari. Dan kalau masih bingung gimana cara nyimpen masker biar bisa dipakai ulang, nah, masker itu nantinya disimpan di dalam plastik bersih biar sewaktu-waktu gak dipakai pun
tidak akan ada kuman membandel yang nempel. Virus yang muncul dan menyebar tiba-tiba mengagetkan dunia. Ini adalah virus corona ini. Kalau tidak berhati-hati, semua bisa jadi korban. Tujuan kita satu, lindungi satu sama lain. Sekaranglah waktunya kita bergerak bersama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.